Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Vika Nurakila SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Jakarta. Program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NIM 24081007287. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam penilaian uji kinerja di SDN Ciantra 01 pada mata pelajaran IPAS kelas 5, materi sifat-sifat cahaya. Sekian perkenalan dari saya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, semangat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, hari ini siapa yang datang duluan? Aku. Kajik. Oke, boleh. Kajik siapkan teman-temannya untuk berdoa. Duduk siap. Siap. Duduk siap. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah, hari ini pagi-pagi ini pasti semuanya harus semangat. Oke, sebelum belajar Ibu absen dulu ya. Kajik, Ibu. Farid, Ibu. Alicia, Inovani, Mega, Isyam, Humaira, Ibrahim, Haifa, Ihsan, Jaki, Almira, Arsira, Tasya, Inovani. Nah, oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Arfiani, kenapa? Sakit. Oke, kita doakan semua Arfiani semoga lekas sembuh ya. Amin. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ada yang tahu kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda itu ada berapa macam? 6. 1. Mencair. 2. Membeku. 3. Menguap. 4. Mengembun. 5. Mengkristal. 6. Yang keenam menyublim. Nah,
sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran IPA selanjutnya. Ada yang tahu kita belajar apa? Sebelumnya Ibu akan ada pertanyaan terlebih dahulu. Oke, sebelum ke materi ini Ibu mau tahu dulu apa ya? Coba, jika kita di malam hari, lalu dalam keadaan gelap, kita bisa melihat atau tidak? Tidak. Tetapi jika kita di siang hari, kita bisa melihat tidak? Bisa. Nah, apa perbandingannya malam dan pagi? Adanya apa? Adanya cahaya matahari. Di malam ada matahari? Tidak. Adanya apa? Bulan. Kalau di pagi hari ada matahari. Nah, contoh yang sederhana. Jika kita menutup mata kita bisa terlihat tidak? Tidak. Jika kita buka, bisa terlihat nggak? Bisa. Nah, karena adanya apa ya? Adanya mata dan cahaya. Nah, setelah ini, kenapa sih Ibu memberikan pertanyaan tersebut? Karena kita akan belajar tentang macam atau sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya. Oke, sebelum masuk ke materi, kita tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, sebelum kita belajar, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan untuk mewujudkan rasa nasionalisme kita. Oke, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya tahu? Tahu. Oke, silakan berdiri semuanya. Bentar ya. Oke, ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sempurna, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Lagi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sempurna, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Oke, dari pertanyaan yang tadi Ibu sebutkan, kita akan mempelajari
tentang sifat-sifat cahaya. Apa sih tujuannya? Tujuannya itu adalah agar kalian mengetahui apa itu cahaya dan dapat mengenal sifat-sifat cahaya, lalu dapat menyebutkan macam-macam sifat-sifat cahaya. Oke, selanjutnya Ibu akan jelaskan terlebih dahulu. Apa itu cahaya? Cahaya itu adalah suatu bentuk energi yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya termasuk dalam gelombang elektromagnetik yang bergerak sangat cepat, yaitu dengan kecepatan sekitar 3.000 km per detik di ruang hampa. Nah, cahaya yang kita dapat sekarang itu cahaya apa ya? Cahaya matahari. Nah, cahaya itu terdapat dua macam, yaitu cahaya alami dan cahaya buatan. Cahaya alami itu cahaya apa? Matahari. Cahaya matahari. Cahaya buatan itu cahaya apa? Lampu senter lilin. Oke, lebih lanjutnya marilah kita lihat materi yang Ibu sajikan. Kalian simak dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan anak, hari ini kita akan belajar materi IPA kelas 5 SD tentang cahaya dan sifatnya. Sebelum itu, mari kita jawab pertanyaan berikut. Mari kita amati gambar ini. Bagaimana cahaya merambat? Nah, pernahkah kalian melihat bayangan kalian pada siang hari? Mengapa ada bayangan? Apa yang mempengaruhi bentuk bayangan? Mengapa anak-anak bercermin? Mengapa ya kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Wah, pelangi itu sangat indah. Bagaimana ya pelangi terbentuk? Mari kita simak jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mengetahui sifat-sifat cahaya. Sifat yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Dari sumbernya, cahaya merambat atau bergerak lurus. Kalian bercermin, pelangi itu sangat indah. Bagaimana ya pelangi terbentuk? Mari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan anak, hari ini kita akan belajar materi IPA kelas 5 SD tentang cahaya dan sifatnya. Sebelum itu, mari kita jawab pertanyaan berikut. Mari kita amati gambar ini. Bagaimana berlambat? Nah, pernahkah kalian melihat bayangan kalian pada siang hari? Mengapa ada bayangan? Apa yang mempengaruhi? Ya Allah. Oke, sebentar ya. Nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan anak, hari ini kita akan belajar materi IPA kelas 5 SD tentang cahaya dan sifatnya. Sebelum itu, mari kita jawab pertanyaan berikut. Mari kita amati gambar ini. Bagaimana cahaya melambat? Nah, pernahkah kalian melihat bayangan kalian pada siang hari? Mengapa ada bayangan? Apa yang mempengaruhi bentuk bayangan?
Maka anak bercermin, mengapa ya kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Wah, pelangi itu sangat indah. Bagaimana ya pelangi terbentuk? Mari kita simak jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mengetahui sifat-sifat cahaya. Sifat yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Dari sumbernya, cahaya merambat atau bergerak lurus. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti gambar. Di ruangan yang tertutup ini, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Bisakah kalian melihat gambaran cahaya yang lurus? Sifat yang kedua yaitu cahaya bisa dipantulkan. Perhatikan gambar. Kita bisa melihat aliran cahaya memantul dari benda ke arah kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya, kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Sifat yang ketiga yaitu cahaya bisa menembus benda bening. Kita bisa melihat dengan jelas melalui kaca jendela. Namun, kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Perhatikan gambar. Apakah kalian bisa melihat perbedaan ketiga benda pada gambar tersebut? Apakah di sekeliling kalian ada benda putih, kurang, dan gelap? Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tersebut melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti lampunya tembok. Ada pula benda yang sedikit menembus cahaya atau bulan. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. Nah, berdasarkan sifat cahaya yang tadi, benda dapat dibedakan menjadi tiga. Ya, ini bulan dan gelap. Ketika benda ini, semua cahaya bisa menembus benda. Ketika benda gelap, hanya sebagian cahaya yang bisa ditembus. Ketika benda gelap, sama sekali tidak bisa ditembus cahaya. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya bisa dibiaskan. Selain bisa menembus benda ini, cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara menembus air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Hal inilah yang membuat kita melihat kolam renang lebih dangkal dan seramnya. Nah, ketika kalian mengamati ikan dalam kolam, kondisi ikan yang terlihat oleh mata bukanlah kondisi aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus air. Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan dalam air. Sifat cahaya yang kelima yaitu cahaya bisa diuraikan. Tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang mengisi prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi. Merah, hijau, hijau, kuning, biru, merah, dan ungu. Lalu, bagaimana pelangi terbentuk? Pelangi terjadi terbentuk hujan diiringi dengan sinar matahari. Air hujan bergerak seperti kristal yang akan membiaskan dan menggunakan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Sifat cahaya yang keenam yaitu ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat terjebak. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan, seperti pada gambar. Jadi, bagaimana cara? Apakah kalian sudah dapat
dapat menunjukkan jawaban dari 4 pertanyaan di awal video ini? Oke, untuk materinya sudah selesai. Nah, di sini Ibu akan menanyakan kepada kalian. Apa yang kalian dapat dari kalian menyimak video tersebut? Apa? Menjelaskan tentang apa? Sifat-sifat cahaya. Oke. Oke, sifat-sifat cahaya. Ibu mau tanya, sifat-sifat cahaya itu ada berapa? Acungkan tangannya. Yang tinggi? Yang tinggi kan Ayah? Ada berapa Naya? 6. Ada 6. Apa saja? Satu adalah cahaya dapat. Ya betul, menembus benda bening, lalu merambat lurus. Yang ketiga, dapat dibiaskan, dapat diuraikan, lalu dapat membuat bayangan. Oke, nah dari keenam tersebut, Ibu contohkan. Satu, dapat merambat lurus. Tadi yang dicontohkan di situ adalah kalian sudah melihat gambarnya kan? Nah, di situ ada di dalam hutan lalu ada pancaran cahaya. Ya, pancaran cahaya itu adalah pancaran cahaya yang merambat lurus. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari misalkan ya seperti itu, atau ada ruangan yang sangat tertutup, lalu ada tembok yang berlubang, nah lalu ada cahaya. Nah nanti cahayanya itu akan masuk ke lubang tersebut dan merambat lurus, tidak bengkok kecuali dibengkokkan. Oke, yang kedua tadi apa? Cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening itu seperti ya di ruangan ini. Kita ada apa ini? Jendela. Jendela apa yang cahaya yang masuk ke dalam ruangan ini? Cahaya matahari. Jendela bening atau tidak? Bening. Coba kalau kita tidak ada cahaya, tidak ada jendela, lalu kita bisa kelihatan nggak? Tidak. Jadinya gelap. Oke, yang ketiga, tadi cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan tadi sudah ada contohnya seperti apa? Kita mengaca di cermin. Apa yang terlihat? Jika kita mengaca di cermin, lalu di cermin itu ada siapa? Ada kita juga, karena adanya cahaya yang memantul sehingga sama seperti apa yang sedang dihadapkan terhadap cermin. Nah, nanti akan kita lakukan percobaan ya. Lalu yang keempat ya. Yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Contoh tersebut adalah tadi apa? Seperti ikan yang ada di dalam kolam. Terkadang kita lihat kayaknya ikannya besar sekali ya. Tapi ternyata ikannya kecil. Dan itu tadi ada contoh sendok yang dimasukkan ke dalam air di dalam gelas transparan. Lalu sendok itu menjadi bengkok. Emang sendoknya bengkok, Bu? Tidak. Sebenarnya sendoknya itu lurus. Lalu selanjutnya apa tadi? Cahaya dapat diuraikan. Contohnya seperti apa? Warna pelangi. Warna pelangi, siapa yang sudah pernah lihat pelangi? Oke, semuanya pasti sudah pernah lihat. Apa sih terjadinya pelangi? Karena ada apa? Air hujan. Memang kalau setiap hujan ada pelangi? Tidak. Jadi jawabannya adalah kenapa adanya pelangi? Karena awalnya itu dari terbentuknya cahaya putih yang dari cahaya matahari. Cahaya putih itu adalah kumpulan dari beberapa warna. Lalu tibalah hujan, akhirnya membentuk warna pelangi. Ada berapa warna pelangi? Ada. Oke, coba kita sebutkan warna pelanginya. Merah, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Yang biasa disebut magico, neo. Oke, semuanya. Atau contoh lainnya apa sih, Bu? Selain pelangi kan kita susah untuk mempraktekkan. Nah, biasanya kalian suka membuat gelembung-gelembung.
Ya, gelembung. Pernah nggak sih kalau gelembung itu terbang kelihatannya ada pelanginya? Nah, itu adalah pembiasan dari cahaya. Oke, nanti bisa dipraktekkan. Lalu yang keenam apa? Cahaya dapat membuat bayangan. Coba, kenapa bisa ada bayangan? Kalau tidak ada cahaya, ada bayangan tidak? Tidak. Nah, kayak ibu nih, seperti ini nih. Nah, kayak ibu seperti ini. Nah, ini ada bayangan ya? Bayangan apa? Tangan. Ini kalau ada tangan, coba kalau kita ini. Nah, bayangan apa? Seperti kotak. Nah, adanya cahaya. Kalau tidak ada cahaya, tidak akan ada bayangan. Oke, setelah ini, sebelum kita melakukan percobaan, Ibu akan membagikan LKPD. Sebelumnya kita menyanyikan lagu sifat-sifat cahaya terlebih dahulu ya. Halo teman-teman, yuk bernyanyi sifat-sifat cahaya bersama. Semuanya. Nyanyi. Sifat-sifat cahaya yang pertama adalah menembus benda bening. Yang kedua adalah dapat dibiasa. Yang ketiga adalah arti patukan. Yang keempat adalah dapat melambat turun. Yang kelima adalah dapat diuraikan. Yang keenam sifat-sifat cahaya kita pahami bersama. Oke. Nah, setelah itu Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Kalian keluarkan bahan-bahan yang sudah Ibu berikan, yang sudah Ibu perintahkan, lalu lakukan percobaannya ya. Semuanya siap? Siap. Ayo siapkan bahannya, keluarkan bahannya. Iya, diisi. Ya. Oke. Nah, nanti kalian isi di sini. Ada percobaannya, ya. Oke. Ya. Ya, bareng-bareng. Yuk. Yuk. Oke, semuanya sudah dapat LKPD-nya. Silakan dibaca terlebih dahulu apa saja, bagaimana cara-caranya untuk melakukan percobaannya ya. Lalu di situ ada apa? Apa yang terjadi? Lalu menyimpulkan ya. Ikuti langkah-langkahnya seperti yang ada di LKPD. Ayo, silakan. Oke, yuk. Ya, ini dibaca dulu. Ini. Ya, ditulis ya jawabannya. Oke. Nah, ini lakukan percobaannya sesuai. Nanti setelah selesai baru dibaca. Yuk. Yuk, bekerja sama. Tidak boleh ada yang diam. Ayo, semuanya kerjasama. Bagaimana lakukan percobaannya? Oke, di sini lihat. Tulis nama kelompoknya terlebih dahulu ya, di depan ya. Mana pulpennya ditulis? Oke, isi. Lalu sesuai perintahnya ya, percobaan. Ini. Tulis ini ya. Oke, ditulis ya. Apa kesimpulannya? Oke. Yuk. Silakan. Ayo, coba. Ada yang mempraktekkan, ada yang menulis. Semangat. Jangan kayak gitu. Nah, ini gini.
Yo, lakukan percobaannya sesuai dengan LKPD. Tuh, ditulis dulu nama kelompoknya. Ya, lakukan percobaannya sesuai LKPD. Ya, bagaimana? Apakah benar cahaya dapat merambat lurus? Nanti kalau sudah, persiapkan untuk mempresentasikan di depan ya. Yuk, ayo dicoba bagaimana? Yuk, jangan. Oke, mantul nggak ini? Mantul tidak? Mantul ya. Berarti boleh ditulis di sini. Apa yang terjadi aktivitas bahwa apa? Ya, terus ya. Ya, yuk. Kamu melakukan percobaan, ayo diskusi. Semuanya diskusi. Diskusi. Yuk. Oh, patah ya? Oke, berarti sudah berhasil. Ya, sekarang silahkan dilihat, ditulis apa yang terjadi. Oke, tulis ya. Lalu bagaimana kesimpulannya? Boleh diskusi ya. Sudah? Mbak, bisa nggak menembus benih-benih? Oh, bisa. Tapi percobaannya berhasil bahwa cahaya dapat menembus benda benih. Baik, sekarang silakan diskusi. Apa kesimpulan dari apa yang kalian praktikkan nanti? Nah, itu ayo diskusi. Yuk. Tuh, bareng-bareng. Sudah? Iya, ini juga diisi. Coba Ibu lihat. Bisa nggak praktikan? Oke, rambat lurus. Oke, berarti benar. Ya, terus nama kelompoknya. Baik. Ya. Oke. Nah, itu dipersiapkan untuk presentasi ke depan ya.
Ayo persiapan, itu ditulis apa nanti yang akan dijelasin. Menjelaskan tentang bagaimana caranya, mengapa bisa memantul. Oke, pertama, ya, sama apa kayak gitu ya. Sudah? Siapa yang sudah? Oke, sudah. Tunggu temannya ya. Bisa nggak? Gua ada lemnya nih. Nih, ditambah aja lemnya. Udah? Bisa? Inopani? Mantul? Sudah? Oke, sudah semua? Oke, sudah. Oke, setelah ini kita akan melakukan presentasi. Nah, di depan kalian akan menjelaskan, karena kau semuanya tidak semua tahu, jadinya nanti kalian per kelompok maju ke depan, lalu menjelaskan percobaan kalian, ya. Lalu kalian jelaskan apa kesimpulannya, biar teman-temannya tahu. Oke, sebelum kita presentasi, kita ice breaking lagi biar lebih semangat. Kayaknya semuanya habis menghadapi LKPD ini kayaknya pada lemes nih ya. Oke, kita semangat yuk. Semuanya berdiri. Lebih cepat. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam, aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam, arapi arapi, guli 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 ram sam sam, arapi arapi, guli 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 ram sam sam. Lebih cepat. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam, aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam, arapi arapi, guli 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 ram sam sam, arapi arapi, guli 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 ram sam sam. Lebih cepat. Aram sam sam, guli 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 ram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam, arapi arapi, guli 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 ram sam sam, arapi arapi, guli 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 ram sam sam. Lebih cepat lagi. Aram sam sam, guli 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 ram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam, arapi arapi, guli 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 ram sam sam, arapi arapi, guli 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 ram sam sam.
Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, setelah ini Ibu akan memanggil kelompok yang untuk maju ke depan ya. Pertama untuk kelompok ke-1. Ayo, kelompok benda dapat menembus benda nih. Simpan aja di sini, Nak. Nah, nanti kalian gini ya. Aku sampai sini. Biar kelihatan gitu ya. Sini ya. Oke. Yuk. Nggak boleh membelakang. Kita ketengahin dulu yuk. Dorong dulu, dorong. Dorong dulu, ketengahin. Ayo, dorong. Stop. Sampai sini. Ayo perkenalkan dirinya dulu dari kelompok berapa. Oke. Yuk, siapa yang memperkenalkan diri? Yuk. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar kencang suaranya. Nama saya Ihsan, Muzaki, Arsira. Ya, lalu silahkan dibaca percobaannya. Pada percobaan di atas yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Kesimpulannya cahaya bisa lewat atau menembus benda-benda yang bening atau transparan. Seolah-olah benda itu tidak ada karena benda tidak menghalangi cahaya, melainkan membiarkan lewat begitu saja. Inilah sebabnya kita bisa melihat dengan jelas melalui cahaya senter yang menembus gelas bening. Oke. Nah, sekarang silakan yang melakukan percobaan. Jangan membelakangi biar teman-teman yang lihat. Yuk, dilihatin. Menembus nggak teman-teman? Menembus. Wah, tepuk tangan dulu dong. Ini adalah contoh apa? Contoh cahaya Menembus benda bening. Oke, silakan. Bawa. Oke, yuk. Penutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Wah, keren banget ya. Berarti memang sudah jelas cahaya itu dapat menembus benda bening. Untuk kelompok 2 silakan. Silakan perkenalkan dulu teman-temannya. Ayo, Inovani. Suaranya kencang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan percobaan Tentang cahaya dapat memantulkan. Yuk, akan dijelaskan oleh siapa? Rajik. Ayo, jelasin. Pada percobaan di atas, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Apakah kesimpulannya cahaya dapat dipantulkan atau dipantulkan? Kembali ketika mengenai permukaan yang rata dan halus seperti cermin. Saat cahaya mengenai cermin, ia akan memantul dengan sudut yang sama, dengan sudut datangnya. Oke, coba praktikan. Ayo, praktekan. Apakah benar cahaya dapat memantul? Teman-teman perhatikan, jangan belakangi teman-teman. Yuk, senternya mana? 2, Bu. Kita lihat teman-teman, tuh cahayanya diarahkan ke mana? Biar lebih tinggi. Diarahkan ke cermin lalu dia memantul. Kelihatan nggak pantulannya? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan pantulan cahayanya, padahal dia mengarahnya ke cermin. Coba yang lagi. Oke, kelihatan tuh lihat
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 3 silakan. Ayo, perkenalkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok kita akan memperlihatkan cahaya dapat merambat lurus. Oke. Perkenalkan, nama saya Kaisar, teman saya Amelia, Asya, dan Rizka. Oke, apa hasilnya? Pada percobaan di atas, yaitu cahaya dapat merambat lurus. Pada percobaan membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus melalui bolongan yang sejajar sehingga cahaya tidak bisa berbelok atau mencari jalan lain. Ia harus menembus lubang-lubang itu dalam satu garis lurus yang sempurna. Oke, coba percobaannya gimana? Apakah bisa? Oke, lihatnya ke sini teman-temannya, biar kelihatan. Miring aja, miring. Nah, oke. Oke, lihat teman-teman. Namanya membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus melalui apa? Bolongan yang sejajar. Berhasil ya? Sini dulu. Yuk. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok 4. Oke, yuk untuk kelompok 4. Simpan dulu sini. Yuk dibaca dulu, perkenalkan. Ini geser lagi. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan melakukan apa? Cahaya dapat dibiaskan. Oke. Namanya, nama anggotanya? Maira. Pak. Oke. Dari hasilnya silakan dibaca. Geser lagi, Nak. Kena cahaya ini. Oke, dibaca dulu. Sini kan, Bu. Iya. Pada percobaan di atas, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Kesimpulannya, pembiasan cahaya seperti pensel di gelas berisi air. Sifat cahaya ini terjadi karena kecepatan cahaya berubah saat melewati medium yang berbeda. Perubahan kecepatan inilah yang membuat cahaya membelok, sehingga benda di dalam air terlihat tidak pada posisi sebenarnya, atau pensel terlihat patah. Ya, Bu. Oke, coba dilihat. Ayo, lakukan percobaannya. Apakah benar pensil itu dapat biaskan? Ayo, Maira, berikan. Bengkok nggak teman-teman? Bengkok. Ini namanya apa? Cahaya apa kan? Cahaya dapat dibiaskan. Oke, tepuk tangan dulu buat silakan kembali. Iya, Bu. Penutupan. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari keempat kelompok tadi kalian sudah luar biasa. Kalian sudah menjelaskan dan menyimpulkannya secara baik. Oke, dan melakukan percobaannya sudah berhasil semua ya? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, berarti untuk sekarang ini kalian sudah tahu dari teman-teman kelompoknya apa itu cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat dibiaskan. Oke, setelah ini Ibu akan melakukan
membagi kalian untuk evaluasi. Ya, membagi kalian untuk evaluasi tentang apa pemahaman kalian masing-masing. Oke, nanti Ibu akan bagikan soal evaluasinya satu persatu. Kalian siapkan dulu alat tulisnya. Tulis namanya ya di atas. Tanya jawab yang tadi ya. Oh, belum. Iya, boleh namanya di atas. Oke, silakan kerjakan masing-masing. Ayo, diisi sebisanya.
Iya. Oke, ayo. Silahkan ingat-ingat dari materi yang sudah kalian dapat yang tadi ya. Pastinya semuanya di sini paham dan mengerti. Sudah? Oke. Nggak apa-apa. Ayo Ibu tunggu, nggak apa-apa. Sudah? Kalau sudah langsung dikumpulkan aja ya. Ke depan. Oke, waktunya 5 menit lagi. Yuk, udah yuk, kumpulin. Dah. Oke, waktunya sudah habis. Ayo, silakan kumpulkan ke depan semuanya. Iya, Ibu yakin kalian pasti. Nah, setelah kita mempelajari materi sifat-sifat cahaya, kalian sudah melakukan percobaan ya dari masing-masing kelompok. Sudah jelas semuanya? Oke, tadi kita sudah mempraktekkan ada 4 kelompok, yaitu menjelaskan tentang 4 sifat cahaya. Nah, di sini Ibu mau membuka sesi pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya? Oke, perkenalkan namanya dulu. Kenapa bayangan kita saat dicermin sama persis ukurannya dengan kita? Itu karena cahayanya mantul atau tidak? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Kenapa cahaya kita di cermin sama seperti bayangan kita itu memantul atau tidak? Oke, berarti tadi ditanyakan mengapa ya cahaya kita di cermin sama bayangannya karena adanya kembali lagi karena adanya cahaya dan pantulan cahaya. Tadi yang kita sudah praktekkan adalah pantulan dari senter tersebut. Yang senter yang mengeluarkan cahaya sehingga yang mantulnya juga cahaya. Tetapi kalau kita yang ada di cermin itu, nah yang terdapat di cermin itu juga kita sendiri, tubuh kita sendiri. Ya, itu karena apa? Karena cahaya yang masuk ke dalam cermin itu secara rapih dan teratur sehingga sama bentuknya sama seperti apa yang kita letakkan di depan cermin tersebut dan mengenai cahaya. Bu, tapi kalau misalkan kita ada cermin tapi tidak ada cahaya, kelihatan nggak sih? Tidak. Jadi tetap karena ada bantuan
cahaya. Siapa lagi yang mau bertanya? Oke, Rajik. Bu, cahaya itu aslinya warna apa sih? Ada yang mau menanggapi? Warna putih benar teman-teman? Benar. Oke, cahaya itu sebenarnya yang kita lihat dalam sehari-hari itu adalah warna putih. Tetapi itu awalnya itu cahaya itu dari Magic Hibinio seperti warna pelangi yang akhirnya terbentuk menjadi satu cahaya yaitu warna putih. Jadi kita bisa lihat dalam sehari-hari kita cahayanya warna putih. Oke, paham Rajik? Oke, cukup. Siapa lagi yang bertanya? Oke, Arsira, silakan. Kalau gelap kita lebih sulit apa padahal ada cahayanya ada sedikit. Ya. Cahayanya ada tapi kecil banget. Oh, ada cahaya. Kenapa kalau gelap gulita itu gelap itu kita tidak bisa melihat apa? Padahal ada cahaya sedikit. Ada yang menanggapi? Oke, Inovani silakan. Karena jika kita ingin melihat dengan jelas, kita harus membutuhkan cahaya yang Oke, pinter sekali. Tepuk tangan buat Mega dan Inovani untuk tanggapannya. Oke, benar sekali ya. Jadi, kenapa kita kalau gelap itu padahal ada cahaya sedikit tapi kok nggak kelihatan ya, Bu? Nah, seperti yang kita jumpai sehari-hari, kita mempunyai handphone dan ada kamera. Bayangkan kamera itu adalah mata kita. Nah, kamera itu jika kita fokuskan kepada orang, tapi orangnya itu kita dalam keadaan yang gelap, kurang cahaya, itu gambarnya bagus atau buram? Terang atau buram? Buram. Sama seperti mata kita. Kalau tidak ada cahaya, kita dalam ruangan yang gelap, ada cahayanya sedikit, itu tidak terlihat jelas. Makanya kita itu kalau ingin melihat dengan jelas, itu perlunya cahaya yang sangat banyak. Seperti ini, kita ada jendela. Ada jendela samping kanan, samping kiri. Ada cahaya yang masuk. Kelihatan nggak kalau ini Rajik? Kelihatan. Kelihatan nggak kalau ini Ibu? Kelihatan. Nah, semuanya kelihatan. Ada 1, 2, 3, ada 17 anak di sini. Ya, terlihat semua. Karena adanya cahaya. Tapi kalau cahayanya sedikit, Ibu suka buram. Aduh, itu siapa ya? Nggak kelihatan. Karena cahayanya sedikit. Seperti itu. Jelas ya? Oke, nah untuk pertanyaan dan tanggapannya Ibu terima kasih. Ibu akan mengulang lagi materi yang sudah Ibu sampaikan yang tadi ya. Jadi materi yang Ibu akan menyimpulkan. Nah, jadi cahaya itu tadi itu terdapat ada 2 macam. Yang pertama ada cahaya matahari dan cahaya buatan. Cahaya matahari itu adalah cahaya alami. Nah, yang cahaya buatan itu yang kalian sebutkan tadi ada apa saja? Senter, lampu, lilin. Itu kita bisa buat ya. Senter mau macam-macam apa aja. Senter sini sama senter sana berbeda. Tetapi cahayanya sama seperti itu. Lalu sifat-sifat cahaya tadi ada berapa? Ada 6. Sebutkan. 1. Yang semangat. 1. Pintar. 2. Dapat merambat lurus. Yang ketiga. Dapat dipantulkan. Yang keempat. Dapat dibiaskan. Yang kelima. Pintar. Dapat diuraikan. Yang keenam. Dapat membentuk bayangan. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu ingin menyanyikan lagu daerah. Nah, lagu ini berasal dari daerah mana ya? Lagu Gundul-Gundul Pacul? Jawa Tengah semuanya. Boleh berdiri. Astagfirullahaladzim. Bentar ya.
Slowly eat. Semangat sekali lagi ya. Oke, pintar. Gundul, gundul, pacucul, gembelengan. Mugi, mugi, pakul-kul, gembelengan. Wakulimpang segani jadi salatan. Wakulimpang segani jadi salatan. Lagi. Ayo, sekali lagi, semangat, banyak. Keluarga, gundur, gundur, pacucul, gembelengan. Mugi, yugi, wakul-kul, gembelengan. Wakulimpang segani dadi salatan. Wakulimpang segani dadi salatan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, untuk materi ini sudah selesai. Nah, besok kita akan mempelajari tentang metamorfosis. Oke, silakan sekarang kalian rapikan semua peralatan. Nah, kita akan siap-siap untuk pulang. Bawa ya, bawa pulang lagi ya. Ya. Oke, yuk. Tadi Rajik, silakan pimpin doa. Duduk siap. Siap. Duduk siap. Siap. Bersaji mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafi usrin illa lazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul azim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan, materi hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Oke, yang rapi boleh pulang. Oke, kelompok ini. Ayo silakan. Kelompok Hisham. Kelompok Rajik.
Jangan pulang dulu, jangan pulang dulu. Kelompok Aifa,